Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Arianti Juslan. Saya mahasiswa dari Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Ya, saya di sini akan menjelaskan pokok-pokok materi sejarah intelektual. Materi pertama yaitu definisi konsep sejarah intelektual. Sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos, jiwa, atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat, bahkan bangsa dan negara dari zaman dulu kala hingga sekarang, sehingga ideologi menjadi dasar bagi perubahan dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Materi kedua yaitu hal yang mendorong lahirnya sejarah intelektual. Hal yang mendorong lahirnya sejarah intelektual yaitu karena sejarah intelektual mempunyai tujuan ingin memperoleh gambaran dan wawasan yang luas yang bersifat intelektual. Sejarah intelektual berusaha menjelaskan siapa yang menghasilkan pemikiran tertentu dan bagaimana hasil dari pemikiran tersebut dapat mendekati suatu ilmu sosial lainnya. Materi ketiga, ruang lingkup sejarah intelektual. Sejarah intelektual dapat dikatakan sebagai pokok masalah, tapi bukan satu-satunya yang utama, karena di dalamnya terdapat data-data yang berupa peninggalan dari aktivitas pikiran-pikiran manusia yang semuanya tidak diambil secara keseluruhan dari pemikiran-pemikiran tersebut. Materi keempat, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi membicarakan hakikat atau segala sesuatu. Ontologi filsafat membicarakan hakikat filsafat, yaitu apa pengetahuan filsafat itu sebenarnya. Struktur filsafat dibahas juga di sini. Yang dimaksud filsafat di sini ialah cabang-cabang filsafat serta isi atau teori filsafat dalam setiap cabang itu. Epistemologi. Epistemologi membicarakan cara memperoleh pengetahuan itu. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Aksiologi. Aksiologi membicarakan guna pengetahuan itu. Aksiologi diuraikan dua hal. Yang pertama, tentang kegunaan pengetahuan filsafat, dan kedua, tentang filsafat menyelesaikan masalah. Materi kelima, wahyu ilahi, supranatural, common sense, dan scientific. Wahyu ilahi. Dalam syariat Islam, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Al-Quran merupakan sumber dan pedoman utama bagi umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supranatural. Supranatural atau yang bisa disebut adi kodrati. Pertama kali digunakan pada 1520 sampai 1530 Masehi adalah sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam atau berada di atas dan di luar alam. Common sense. Common sense merupakan istilah yang paling lazim yang bisa diterjemahkan sebagai akal sehat dalam bahasa Indonesia. Dalam literatur psikologi kognitif, common sense berbeda dengan para pikir ilmiah. Ia memerlukan upaya sadar dan berkembang. Harus ada kerja sistematis untuk menanamkan di benak manusia.
Scientific dalam bahasa Indonesia artinya secara ilmiah, berdasar ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan. Adapun dikatakan ilmiah jika diakumulasi pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan terorganisasi. Materi keenam, pemikiran intelektual pada masa Prasokrates. Filsafat Prasokrates, bangsa Yunani, merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan akal untuk berpikir. Filsafat Prasokrates juga dapat dikatakan sebagai filsafat alam, karena para ahli filsafat di masa tersebut menjadikan alam semesta sebagai objek pemikirannya. Materi ketujuh, pemikiran intelektual pada masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat pada masa Sokrates sering juga disebut dengan filsafat periode klasik. Sistem ajaran filsafat klasik baru dibangun oleh Plato dan Aristoteles berdasarkan ajaran Sokrates tentang pengetahuan dan etika beserta filosofi alam yang berkembang sebelum Sokrates. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Ia adalah murid Sokrates. Pemikiran Plato pun juga banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Ajaran Plato tentang etika kurang lebih mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan hidup yang baik, dan hidup yang baik ini dapat dicapai dalam polis atau negara. Aristoteles adalah murid Plato. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang yang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pembelajaran tentang logika formal. Materi ke-8 yaitu pemikiran intelektual pada masa Helenisme Romawi. Zaman ini adalah zaman baru yang dimulai dengan pemerintahan Alexander Agung, yaitu murid dari Aristoteles dan disebut zaman Helenisme. Helenisme dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Helenisme dan fase Helenisme Romawi. Fase Helenisme adalah fase yang ketika pemikiran filsafat hanya dimiliki orang-orang Yunani. Adapun fase Helenisme Romawi ialah fase yang meliputi semua pemikiran filsafat yang ada pada masa kerajaan Romawi. Pada masa ini, aliran-aliran etis yang menekankan pada persoalan-persoalan tentang kebijaksanaan hidup yang praktis. Di samping itu juga ada aliran-aliran yang diwarnai pemikiran keagamaan. Materi ke-9, sejarah pemikiran Cina. Perkembangan awal filsafat Cina berdasarkan penemuan arkeologis. Cina kuno itu sudah ada sebelum periode Neolitik atau 5000 sebelum Masehi, baik di sebelah timur laut dan barat laut. Ada 3 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yakni harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Bagi para filsuf Cina, pengalaman akan perubahan dalam dunia justru membuat mereka masuk dalam alam dunia yang sejati dan dalam diri manusia sendiri.